Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Saya mau reading ya. Ini 6 sign, jadi ada 2 video ya. Kita kan udah mau masuk 2023 gitu ya. Ini reading tentang apa yang harus kamu lepaskan di tahun 2022 yang tidak serve lagi untuk kamu pertahankan. Oke. Dan ini general reading, energinya general atau umum, jadi bisa aja nggak resonate ya. Terima kasih untuk semua penonton channel Nona Pastel, terutama subscribers ya, atau yang sering komen, like ya. Terima kasih banget udah support Nona Pastel, juga yang sudah personal reading. Makasih banget untuk kepercayaannya, supportnya. Terima kasih banget. Semoga 2023 apapun yang terjadi di depan sana, kita jadi bagian dari pemenang untuk apapun masalah yang kita hadapi. Oke? Tetap semangat, optimis, berpikir hal-hal baik untuk kita manifest di 2023. Tetap produktif, tetap berkreativitas yang membuat hati kita bahagia dan senang. Oke? So kita mulai dari Librans ya. Apa yang harus kita lepaskan di 2022 yang nggak usah diikutkan atau dibawa ke 2023. Clarify, my darling angels, for Librans. Clarify, my darling angels, apa yang harus dilepaskan Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk 2023 menjadi masa lalu di 2022. Clarify please, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, thank you, thank you. Oke, Librans, ini 3 deck ya. Yang pertama yang harus kamu lepaskan tentang calling the storm, masalah. Kamu punya fase, kamu seseorang yang menunda-nunda masalah itu dipecahkan atau diselesaikan. Ya, 2023 situasinya akan panas di kehidupan kamu. Dengan apa panasnya, emosi meledak-ledak. Jadi sadari 2023 ini nggak senyaman yang kamu jalani di 2022. 2022 kamu sudah ngerasa chaos nih dengan emosi kamu, dengan diri kamu secara pribadi. Ya, kita lagi reading apa yang harus kamu lepasin. Jadi ini masuknya ke diri kamu. Jadi kalau sesuatu yang itu harus dipikirkan ya dipikirkan, tapi ada juga yang nggak harus dipikirkan, ya udah gitu. Oke, ada yang nggak harus dipikirkan dan ada jalan keluarnya secara natural gitu. Calling the storm ini kayak kamu akan meledak dengan kemarahan di 2023 karena kejadian atau peristiwa di 2022. Nah, coba pikirin lagi ya. Apakah kemarahan itu bisa kamu lakukan dan itu layak gitu untuk kamu investasikan waktu dengan calling the storm ini tentang kehancuran. Kamu menghancurkan seseorang yang menyakiti kamu selama ini. Ini kayak dendam gitu. Jadi kamu marah di 2000, ini kemarahannya di 2022, tapi manifestnya di 2023. Ini dia. Ini yang harus kamu lepasin, ya. Kalau kamu udah sabarin seseorang atau apapun peristiwa kejadian, kamu sabarin, kamu rasa tidak ada jalan keluar sama orang itu, yaudah jangan dealing dengan orang itu lagi. Cari jalan kamu sendiri. Karena ketika kamu memanggil the storm, ini badai, kamu hancurkan, kamu buat chaos situasi orang lain atau situasi yang lain, ini yang bahaya. Ini nggak boleh diikut sertakan di 2023. Oke? Di sini ada sacrifice, merana. Selama ini merasa sendiri, lonely, merana, nggak ada siapapun yang memahami kamu, mengerti kamu. Sacrifice di sini.
Kamu struggle gitu dengan diri kamu sendiri. Kamu ngerasa berbuat baik kepada orang lain, tapi orang itu berbuat yang jahat sama kamu, tidak menghargai kamu, tidak menghormati kamu, tidak membuat kesepadanan gitu. Jadi merendahkan kamu ya. Kamu bertahan dan itu sakit. Jangan kamu bawa di 2023. Oke, kalau dia bisa kamu tinggalin daripada kamu merana sama dia. Kalau dia udah pasangan dan ternyata dia nggak mau berubah, ya udah pikirkan bagaimana caranya berpisah. Karena kalau kamu nggak berpisah, ini nanti kayak meledak di sini. Oke, Librans. Jadi jangan bertahan dengan sesuatu yang tidak layak kita bayar harganya dengan penderitaan gitu. Kalau kita dealing dengan seseorang, kita bayar harga dengan menderita, ngapain? Tinggalin. Jangan bikin kemarahan dengan chaos di sini. Calling the storm. Kamu manggil badai, kamu hancurin dia. Karena revenge ya, dendam. Dia sudah buat kamu merana, tinggalin. Ya bagus kalau masih pacaran. Atau bagus hanya temen gitu, tinggalin. Apapun yang dealing dengan kamu yang selama ini sudah kamu tahan-tahan, sabarmu udah selesai. Karena kamu sudah merana banget, tinggalin. Jangan lagi dealing dengan dia. Toxic people. Oke? Dan jangan buat jangan panggil badai. Karena ini kamu akan karma ya, hati-hati ya. Di sini ada musquirate. Ini dia. Kamu mikir gitu, overthinking gitu. Dan overthinking di sini adalah karena kamu ngerasa gak adil, gak seimbang. Kamu ngerasa menderita gitu. Jadi kamu berpikir merancang situasi chaos gitu. Kamu seperti merancang badai di sini untuk menumpas dia gitu. Ya pasti sakit kalau orang buat kita merana, pasti kita sakit. Tapi jangan sampai kita terbawa oleh karmanya dia. Dia buat kamu merana di sini. Itu kan karma. Karmanya dia. Jangan kamu ikut gitu arusnya dia. Buat karma kehancuran di sini. Ya biar dia tenggelam dengan karma buruknya dia. Dan biar kamu dibersihkan dengan penderitaan kamu ini. Kamu lagi membersihkan karma kamu sendiri. Karma clearing. Jadi jangan memikirkan balas dendam atau ini overthinking. Jadi kamu mikir sesuatu strategi untuk menghancurkan. Panggil badai di sini, calling the storm. Oke, so ya ini rancangan kamu. Ini jangan kamu laksanakan di 2023 ya Librans, my Librans. Oke, baby. Kenapa begitu? Clarify, my darling angels. Apa sih yang gak buat Librans? Clarify. Kenapa Librans tidak harus? Kenapa Librans harus meninggalkan? Let go. Situasi chaos di 2023. Kenapa Librans harus melepaskan? Sacrifice, merana, musquirate di sini. Clarify, please. Clarify. Thank you, thank you, thank you. Di sini ada transition to the spirit realm. Oke, Angel de los Muertos. Jadi gini, kenapa kamu pengen banget dia hancur? Kamu panggil badai di sini. Kamu punya ekspektasi sama dia. Ekspektasi kamu, ketika kamu berbuat baik sama dia, ekspektasi kamu dia akan baik sama kamu. Ternyata zong. Di sini suruh ada di posisi realistis gitu. Kenyataannya dia emang manipulatif gitu. Dia emang arogan. Kamu dealing dengan seseorang yang dia nggak bisa kendaliin negatif actionnya dia atau negatif energinya dia. Jadi kamu nggak boleh punya ekspektasi sama orang lain karena kamu pasti kecewa. Kalau kamu nggak mau kecewa, jangan punya ekspektasi sama orang lain. Oke?
Dan ini ada sacrifice. Kenapa kamu nggak harus bertahan dengan merana kamu tinggalin situasi uh, pusat masalahnya atau pusat yang membuat kamu merana di sana ya, sumbernya gitu, sumber yang membuat kamu merana kamu harus tinggalkan. Kenapa? Karena di sini ada what comes around. Di sini ada the three fates. Kamu udah 3 kali ngasih kesempatan, bahkan lebih, mengimani bahwa dia berubah. Ternyata zong. Jadi kalau udah ngasih kesempatan dan kamu harus bayar harga dengan merana, menderita, ngapain? Karena kamu udah ngasih dia kesempatan. Tapi dia tetap lagi dan lagi nyakitin kamu, berarti memang nggak ada keinginan untuk bertahan gitu bersama. Ya udah, tinggalin. Jadi harus tahu batas kita mau berkorban untuk merana, menderita gitu. Jangan terlalu berlarut-larut. Ya, di sini ada rancangan cukup negatif yang kamu buat untuk menghancurkan dia. So, kenapa nggak boleh? Di sini ada the power of three. Oke? Okay? The power of three di sini adalah perjalanan kamu. Ini adalah rasa sakit kamu yang ketiga kalinya di 2023-22 ini. Ada situasi chaos yang benar-benar kamu nggak bisa kendalikan, dan itu kayak badai gitu 3 kali dalam hidup kamu, dan itu peristiwa besar dalam hidup kamu. Oke? Apapun itu. Jadi, kamu jangan lagi menambah situasi chaos di sini dengan merancang sesuatu yang jahat untuk membalas seseorang yang menyakiti kamu. Oke? Yang kamu perlu rancang adalah masa depan kamu, mimpi besar kamu, kehidupan kamu, kebahagiaan kamu, kesehatan kamu. Itu yang harus kamu rancang. Ya, jangan habisin waktu dengan yang begini. Oke? Ini saran, clarify. 2 aja ya sarannya, 1 di top, 1 di bottom. Saran untuk Librans. Clarify please untuk menghadapi 2023. Clarify please, clarify. Thank you my darling angels. Thank you. Solar plexus. I take action daily to awaken my personal power. Ini dia saran untuk kamu. Solar plexus chakra ketiga ya. Kalau negatif energinya biasanya ketakutan akan masa depan. Tapi kalau positif energinya biasanya memikirkan masa depan dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki diri sendiri sebagai sumber motor penggerak untuk mendapatkan semua target, harapan, mimpi-mimpi besar dan goals yang lebih baik di masa depan. Ini yang harus kamu rancang untuk diri kamu sendiri, ya. Librans, semua untuk kebangkitan kesadaran pada kekuatan personality kamu, diri kamu. Dan di sini ada reach for your dreams. Ini masa depan ya, mimpi. I am the creator of my own dreams and achieve them with confidence. Ini dia. Apa sih yang menjadi mimpi kamu, Librans? Semua yang kamu inginkan, kamu bisa mendapatkan itu di masa depan, bukan hanya 2023. Ini ada tunas yang bertumbuh, ini ada cahaya yang memberi kesuburan pada benih yang sudah kamu tabur. Jadi, masa depanmu sangat indah. You are create of your destiny, of your future, your own dreams. Jadi jangan lagi mikirin hal-hal yang menghancurkan orang lain. Itu seperti menjatuhkan level kamu, Librans. Kamu berhak untuk bahagia. Kamu punya rasa percaya diri untuk memanifest mimpi besar kamu, cita-cita kamu, harapan kamu. Kamu bisa ngelakuin apapun, gak ada yang impossible. Everything possible on your hand. Jadi gak usah terlalu mikirin yang sakit-sakit, yang pahit-pahit. Cukup tinggalin circle-nya, sumbernya, pusat penderitaan itu tinggalkan.
Dan fokuslah dengan masa depan kamu, karena semua benih yang kamu tabur itu bertumbuh. Jadi lebih baik menanam benih yang membuat kamu bahagia. Oke? Kita akan pergi sekarang ke Capricorn ya. Oke. Terima kasih untuk Capricorn yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih ya untuk supportnya selama 2022. Oke? Terima kasih banget. Ini untuk Capricorn, apa yang harus kamu lepasin di tahun 2023 yang gak boleh kamu bawa ke 2023 karena gak serve untuk kamu atau gak layak ya untuk kamu teruskan gitu. Ya bisa saja itu memang karena racun atau menjadi hambatan untuk kebahagiaan kamu atau anugerah atau rezeki atau apapun itu ya. Clarify please. My darling angels, clarify please. Apa yang harus dilepaskan Capricorn di tahun 2022 untuk ditinggalkan dalam menjalani tahun 2023. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you. Thank you. Oke, 3 deck ya. Oke, di sini ada Masquerade Thread. Pikiran yang membuat kamu frustasi, apapun itu, jangan pikir berlebih-lebihan. Nanti kebakaran pikiran kamu, ya. Jadi kamu lagi memikirkan sesuatu dan itu begitu negatif di pikiran kamu dan berakar di sini, bertumbuh di sini. So, jangan terlalu berlebihan memikirkan apapun. Ada waktunya tugas kita, ada waktunya tugas semesta, ya, untuk memanifest keseimbangan dalam hidup ini. Oke. Oke, di sini ada the temple of my body. Ini dia, tubuhku adalah kuil. Hati-hati memperlakukan tubuhmu. Tubuhmu adalah wadah jiwamu tinggal, atau temple, atau kuil ya. Jadi hidup ini kan bukan tentang tubuh kita aja, ada jiwa kita yang bersemayam dalam tubuh kita. Kalau selama ini kamu memperlakukan tubuhmu tidak baik, coba perhatikan lagi. Bisa jadi the temple of my body di sini tentang sakit penyakit yang akan kamu rasakan kalau kamu tidak aware dengan tubuhmu. Jadi jiwamu bisa hidup kalau tubuhmu sehat, karena jiwamu hidup di dalam tubuhmu. Oke, jadi perhatikan kesehatanmu, perlakukanlah tubuhmu dengan baik. Mungkin 2023 sangat berat di bayangan kamu, ini karena kamu overthinking. Ya, itu karena pikiran kamu terlalu jauh. Akhirnya menguras energi kamu. Kalau pikiran kita udah sakit, tubuh kita pasti sakit. Jiwa kita merana. Karena ini kan connecting ya, tubuh, jiwa, dan pikiran. Ya, negatif energi itu masuk dari pikiran. Overthinking akhirnya merusak tubuh. Ya, tubuh menjadi misalnya minta dopamin seperti kopi gitu. Kalau minum kopi, karena overthinking minum kopi yang banyak, kerja yang keras gitu. Karena udah khawatir nih akan hari esok atau apapun yang ada di pikiranmu. Gak bisa tidur gitu. Kemudian jiwamu jadi gelisah, gampang gelisah. Dengar sesuatu yang terasa menakutkan, jadi langsung gelisah. Kalau kita punya kegelisahan, banyak-banyaklah meditasi. Karena kegelisahan itu menandakan bahwa jiwa kita lagi ngasih tanda ke kita bahwa ada yang tidak baik-baik saja dalam diri kita. Oke? Sadari tentang kegelisahan, ya, atau panik yang tiba-tiba, dan itu panik nggak bisa dikendalikan. Kalau udah gelisah, maka kerja lebih keras gitu. Ya, apapun, ya, kalau tentang tubuh misalnya, kalau ada yang ngatain kamu, aduh, kamu kayaknya gendutan atau kamu kayaknya kurusan gitu.
Nah, omongan orang itu jadi kepikiran dan akhirnya kamu push diri kamu untuk bagaimana caranya agar ideal dan terlihat menarik di hadapan orang lain karena penilaian orang lain gitu. Yang mau kurus mau gemuk kalau nggak sehat ya susah gitu kan. Karena kesehatan juga kekayaan. Jadi menurut saya hati-hati perlakukan tubuhmu ya. Jangan membuat tubuhmu itu semena-mena gitu loh. Karena kita tidak berkuasa atas tubuh kita. Ya, tubuh kita kan salah satu anugerah yang diberikan Sang Pencipta untuk jiwa kita bisa bersemayam di dalam tubuh kita. Oke, so hati-hati dengan tubuhmu karena pikiranmu yang begitu frustasi mempengaruhi pikiranmu dan itu akan membawa penyakit untuk tubuhmu di 2023 ya. Jadi perhatikan kesehatan. Di sini ada I won't cry for you. Ini ada rasa sakit. Menangis darah. Seseorang yang menangis darah itu udah marahnya di luar kendali ya. Mungkin kamu sakit hati dengan rasa kecewa. 2022 sesuatu yang mengerikan dirasa kamu pada koneksi kamu pada orang terdekat kamu, terutama pasangan kamu. Mungkin pasangan kamu berkhianat, menyakiti kamu dengan apapun action atau ucapan dia gitu. So ada rasa sakit, ada rasa dendam. Ya, tidak usah diteruskan. Seperti kamu merusak pikiran, tubuh, dan jiwamu. Ini pas banget. Pikiran, tubuh, dan jiwamu. Menangis darah ini seseorang yang nggak bisa mengekspresikan kemarahan dia atau kecewa dia. So, tidak seperti orang lain yang menangis mengalir air matanya. Dia menangis dengan dirinya sendiri. Dan air mata darah ini seperti rasa sakit yang ada pada jiwanya. So, ini yang harus kamu perhatikan. Bagian terpenting pada dirimu, pikiranmu, tubuhmu, dan jiwamu. Oke? Jangan dibawa di 2023. Kenapa tidak boleh dibawa? Clarify, my darling angels, for Musquid Red, the temple of my body. I won't cry for you. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels, for Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay. You miss someone. Dia tinggalin kamu. Seseorang yang selama bersama dengan kamu mengkhianati kamu dan meninggalkan kamu. Kamu kepikiran banget sama dia. Oke, jadi ada kehilangan nih 2023 pada seseorang. Kamu kehilangan dia. Dan ini depreso ya, frusteso. Kamu stres. Oke. So, ada kenapa kamu nggak boleh overthinking? Karena dia ninggalin kamu, ya udah gitu. Dia memutuskan untuk ninggalin kamu. Kalau kamu nyiksa diri kamu, apakah itu jalan keluar? Kan enggak. Jangan siksa lagi diri kamu. Cukup dia yang menyiksa kamu, kamu jangan siksa diri kamu. Jangan terlalu kejam sama diri sendiri. Ya, kendaliin pikiran. Kalau memang dia ninggalin kamu, ya udah. Cari kebahagiaanmu sendiri. Oke? Di sini ada ghost people. Dia ghosting. Oke? Dia ninggalin kamu. Dan the temple of my body, kenapa kamu harus perhatikan tubuhmu? Karena kamu menggunakan tubuhmu di sini untuk memuaskan rasa stres kamu. Ya, seorang tinggalin kamu, ghosting kamu udah kayak hantu, nggak tidur. Kepikiran terus. Kamu siksa tubuh kamu. Kamu kayak hantu, nggak ada jam tidurnya.
kamu stres gitu. Ya, ini yang resonate, ini jangan dilakukan, harus dilepasin. Sadari memasuki 2023, tidak ada jalan yang mulus di sana. Pasti ada masalahnya. Sadari bahwa kamu mencintai diri kamu lebih dari orang lain, memperlakukan kamu dengan baik begitu. Ya, intinya punya kesadaran bahwa di 2023 ini nggak ada yang berjalan mulus, akan ada masalah, dan masalah itu adalah pelajaran buat saya belajar, gitu aja, untuk bertumbuh. Ya, di sini kamu kehilangan seseorang, dan kamu menyiksa tubuh kamu seperti hantu, kamu nggak ada waktu tidur. Di sini ada I won't cry, kenapa? Di sini ada be your true self, kemarahan di sini. Dendam, sakit, merasa dikhianati. Semua orang pasti begitu. Ditinggalkan oleh orang-orang yang dia cintai. Kemarahan pasti ada. Tapi sadari bahwa hidup ini adalah perjalanan. Perjalanan spiritual kita membuat kita harus bertumbuh, suka, tidak suka, mau atau tidak mau. Ada pelajaran kehidupan, ujian kehidupan, itu the universe yang menentukan divine timing, waktunya untuk kita belajar. Ya, sekolah kehidupan gak ada lulusnya. Yang ada adalah tentang pertumbuhan, dan pertumbuhan. Jadi kalau kamu gak mau bertumbuh, akan diberi lagi pelajaran, sampai kamu akhirnya memutuskan untuk bertumbuh. Bertumbuh dalam apa? Kesadaranmu. Kesadaran kita. Kamu marah di sini, be your true self, ini kayak kemarahan kamu keluar dari sisi kamu. Yang gak pernah kamu pertontonkan ke dia tentang kemarahan kamu. Oke, dan ini benar-benar menyiksa pikiran, tubuh, dan jiwamu. Kamu membalas kemarahan ke dia, itu nggak menyiksa dia, kamu lagi siksa diri kamu sendiri. Oke, ini ada saran untuk Capricorn, clarify, please clarify. Untuk menghadapi 2023, clarify, my darling angels. Thank you. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay, solar plexus chakra. I take action daily to awaken my personal power. Di sini, kamu layak untuk bahagia. Bangun kesadaran kamu untuk pribadimu agar bisa bertumbuh. Ini adalah pelajaran untuk kamu agar tidak terlalu attach dengan siapapun yang ada dalam perjalananmu. Oke. Tidak perlu takut dengan masa depan atau marah dengan kehidupan karena kamu ditinggalkan sama dia. Kamu tetap punya masa depan. Dalam perjalananmu masih ada hari esok. Lakukan tindakan untuk punya kesadaran yang bertumbuh dalam dirimu sebagai kekuatanmu. Oke, kamu akhirnya tahu kekuatan kamu ketika dia tinggalin kamu. Kamu tahu bahwa kamu sangat berkomitmen, kamu berusaha bertahan untuk hubungan kamu sama dia. Tapi dia tinggalin kamu, ya udah. Oke. Bottom of the deck, Flames of Wisdom, Crown. Ini cakra ke-7. I am open to all of life's wisdom and share with my gratitude. Ini dia. So, membuka semua kebijaksanaan kehidupan untuk dibagi dengan cara bersyukur di sini. Ya, jangan lupa bersyukur. Itu tadi, pahami, buat pemikiran, atur mindsetmu bahwa perjalananku adalah perjalanan diriku sendiri. Banyak orang yang akan datang dan pergi dalam hidupku. Dia datang membawa pelajaran. Ada tentang kebahagiaan, sukacita, kedamaian. Ada juga tentang amarah, rasa sakit, kesedihan, kepahitan. Pikirkan dengan cara yang bijaksana, ya. Bahwa emang begitu. Inilah siklus fase kehidupan. Yang bisa saya lakukan adalah bersyukur dan membuat hidup saya bertumbuh dengan kesadaran.
kesadaran tentang hidup ini kita nggak bisa memiliki apapun selama-lamanya. Apapun datang dan pergi, mau barang, mau hewan, tumbuhan, orang, siapapun itu, kita terkoneksi dengan semuanya. Jadi ada fase-fase, dia datang, fase dia pergi. Kita nggak bisa genggam semuanya dalam hidup ini. Yang bisa kita fokuskan adalah kita terus berjalan pada kehidupan kita, perjalanan diri kita tentang kesadaran itu sendiri. Oke, Capricorn, ini nggak mudah. Ya, itu tadi saya bilang, untuk semua Capricorn yang resonate, sebelum mengakhiri 2023, bilang sama diri kamu, saya tahu di depan sana perjalanan tidak mulus, tapi itu adalah masalah yang akan membuat saya tahu tentang power atau kekuatan dalam diri saya, inner power saya. Oke, jangan dikuasai masalah, tapi kuasailah masalahnya. Dan keluarlah dari masalah itu sebagai pemenang. Oke, oke, nggak mudah, of course, tidak mudah. Oke, sekarang kita pergi ke Virgos ya. Terima kasih ya untuk Virgos yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ya, yang sudah support channel Nona Pastel, terima kasih banget ya. Yang like, comment, subscribe, juga yang personal reading ya, terima kasih. Apa yang harus ditinggalkan oleh Virgos di tahun 2022 untuk memasuki 2023? Virgos Sun, Moon, oke. Rising and Venus, clarify, please clarify. Kayaknya Virgos banyak issue deh. Jumping card soalnya. Clarify please. Apa yang harus ditinggalkan Virgos di tahun 2022 untuk tidak dibawa di tahun 2023? Clarify please. Clarify. Virgos Sun, Moon, Rising and Venus. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, Virgos. Oke, anger and chain. Kemarahan. Oke, di sini ada singa yang mengamuk. Perubahan besar. Tadinya sabar, tiba-tiba jadi arogan. Kenapa? Ada banyak rasa sakit. Karena kamu merana, kecewa, pahit dalam hidupmu, kamu marah. Dan kemarahan itu meracuni banyak orang. Seperti singa yang mengaum, siap menerkam semua orang. Yang melarang kemarahanmu untuk meledak. Siapapun yang menghambat kamu untuk memanifest kemarahan kamu, kamu akan mengaum dan menerkam semua orang. Kayak brutal ya, arogan di sini. Kenapa? Ada alasannya. Karena kamu memang kecewa, pahit hidupmu, yes. Itu harus kamu tinggalkan, iya. Tapi kan aku kecewa, Nona, boleh kamu kecewa, iya. Tapi apa kemarahanmu membawa kamu pada kedamaian hidupmu? Atau kemarahan itu membuat kamu menjadi lebih merana? Menabur karma buruk? Jadi sebaiknya kemarahanmu pakailah untuk sesuatu yang positif untuk dirimu. Jangan lagi bertahan dengan kemarahanmu dan menerkam semua orang seperti singa yang lapar. Oke, kamu berani seperti singa. Kamu berani tuh. Karena memang kamu punya alasan untuk marah. Tapi pertanyaan saya, singa itu juga hidup kan? So, kalau singa itu hidup, kenapa singa itu tidak mengaum untuk memimpin sebagai alfa yang baik? Untuk dirinya sendiri, nggak usah untuk orang lain. Kalau kamu ngerasa kamu singa, kamu alfa, berarti kamu harus menguasai dirimu. Alfa yang baik tidak menguasai orang lain, tapi menguasai dirinya sendiri dengan power yang dia miliki.
So, lepaskan kemarahan itu, jangan lagi dibawa di 2023. Di sini ada ini enjoyment. Ini rasa dikhianati. Berdiri tegar di atas rasa kecewa. Terhianati, tertusuk dari belakang. Itu memang alasanmu marah. Ya. Semua orang pasti marah kalau kecewa. Tapi apakah harus merusak dirinya sendiri? Tidak. Harus mengaum dan menerkam semua orang yang melarang untuk kamu marah. Lebih berusaha berdamai dengan keadaan, memulihkan dirimu, jiwamu, masa depanmu. Apakah harus diterkam juga? Tentu tidak. Kekuatan dari rasa kecewa adalah kita mampu berdiri tegak, menilai orang lain dengan tepat. Orang ini baik atau enggak, kita bisa menilai karena kita pernah merasakan dikhianati, dikecewakan. Oke? Jadikan ini power kamu untuk perjalananmu berikutnya. Oke. Yang ketiga, colorless angel. Kehilangan visi, misi, kehilangan harapan dalam hidup. Kalau saya menderita, saya hancur, semua orang harus hancur. Semua orang harus merana seperti apa yang saya rasakan. Kamu gak punya tujuan dalam hidup. Yang kamu lakukan adalah merusak dan merusak, memberi penderitaan dan penderitaan pada orang lain. Apalagi orang lain yang sudah memberi kamu kekecewaan. Kamu seperti malaikat yang gak punya visi ke depan. Seperti angel yang gak punya induknya gitu loh. Gak punya sandarannya lagi. Kamu bias, gak tahu menjalani hidup ini. Kamu jalani hidup ini dengan kemarahanmu dan menghancurkan dirimu sendiri. Oke. Apa ini hidup yang kamu jalani, yang kamu inginkan, yang ingin terus kamu lakukan di 2023? Menghancurkan dirimu sendiri. Kamu seperti singa tanpa taring. Singa tanpa taring adalah singa yang mengaum dengan kemarahannya. Tapi dia berusaha menyakiti orang lain. Ya, berusaha untuk mempertontonkan powernya. Tapi taringnya nggak digunain. Lagi menghancurkan pride-nya sendiri. Terlihat kamu putus asa, desperado, frustrado. Ini nggak usah dibawa lagi di 2023 tentu. Kenapa? 2023 cukup indah untuk kamu manifest harapan dan mimpi besarmu, cita-citamu, kebahagiaanmu sendiri. Kalau kamu terhianati, orang lain mengkhianati kamu, biarkan karma keadilan Tuhan yang bekerja. Jangan menjadi hakim untuk dirimu dan orang lain. Hanya buang-buang waktu dan menabur karma yang lebih pahit lagi. Oke, ini kemarahannya dan rasa kecewa, kehilangan arah. Jangan lagi diteruskan. Mulai mencatat hal-hal baik yang ingin kamu manifest. Produktivitas yang ingin kamu manifest dalam hidupmu di 2023. Kamu layak bahagia, kamu layak dicintai, layak punya keluarga yang bahagia, orang-orang yang mencintai kamu dengan tulus. Ya, ini semua harus ditinggalkan di 2022. Kenapa? Clarify modeling angels untuk Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Angel of Change, Enjoyment, and Colorless Angel. Clarify please for Virgos. Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify. Thank you, thank you, thank you. Your sexuality is beautiful. Kamu merasa diperalat fisik, orang lain deketin kamu hanya untuk seks. Karena kamu cantik, karena kamu seksi. Yes. Perlakukan tubuhmu dengan adil. Jangan jadi objek. Oke.
Kalau kamu terkoneksi dengan orang lain karena kontak fisik atau physical attraction, yakinkan dirimu di awal koneksi itu bahwa kamu tidak akan menemukan cinta sejati di sana, ketulusan di sana. Ini tentang fisik. Jadi kamu cantik, seksi, ganteng, tubuhmu bagus, body goals, itu yang ingin dipakai. Tidak ada hard feelings di sana. Apa love unconditionally? Tidak ada. Apalagi komitmen, apalagi masa depan. Jadi ketika kita koneksi atau dealing dengan orang lain, kita harus lihat nih, ini dia attraction dengan kita apa. Kalau dia attraction dengan karakter kita, artinya ada karakter kita yang unik di sana, yang mungkin dia ingin mengenali di sana. Tapi kalau dia attraction hanya dengan fisik, ya endingnya di tempat tidur about sex, itu aja. Kalau punya ekspektasi di atas itu, ya pahit rasanya ketika tahu kebenaran itu. Ya enggak sih? Itu yang harus kamu tinggal. Kenapa kamu harus marah? Di awal kamu tahu dia ingin tubuh kamu, fisik. Dia melihat kamu secara fisik, kamu objeknya dia. Dan kamu mengizinkan dia masuk dalam hidup kamu, karena kamu tahu power kamu, objeknya ada di tubuh kamu, gitu loh. Jadi kalau dia tinggalin kamu, ketika fisik kamu sudah selesai dia jadikan objek, kamu tidak punya alasan untuk kecewa, karena di awal dia memang hanya objek fisik doang yang dia lihat dari kamu. No hard feelings, apalagi komitmen, apalagi masa depan. Oke, jadi seperti kamu marah tuh bukan hanya dengan orang lain yang mengecewakan kamu, tapi sama diri kamu sendiri. Kenapa? Kamu izinkan orang itu datang dan menyakiti kamu. Dan kamu tahu dia hanya mau pakai kamu aja secara fisik gitu loh. Oke, kamu kayak butuh pemulihan sungguh-sungguh dari dalam diri kamu. Ya. Di sini ada working too hard. Di sini enjoyment. Kenapa kamu dihianati, rasa pahit itu kamu tidak perlu bawa ke 2023? Karena rasa kecewa ini kamu bekerja terlalu keras untuk membalas orang yang mengecewakan kamu. Kamu bekerja keras untuk mempertunjukkan kepada mereka yang menyakiti kamu, dia yang menyakiti kamu, bahwa kamu singa, punya taring gitu loh. Mengaum dengan gelegarnya kamu, roarnya kamu. Ya. But itu seperti membuktikan kamu sedang berteriak tentang kepahitan kamu, merananya kamu, penderitaan kamu. Kamu lagi mempertontonkan diri kamu yang benar-benar hancur gitu. Dan bekerja keras untuk membalas semua kepahitan. Itu bukan sesuatu yang baik untuk diinvestasikan, karena hidup kita semakin bertambah umur, semakin berkurang waktu kita dalam hidup. Hidup kita udah kekurangan loh waktu, udah tidur. Belum lagi kita bekerja, belum untuk diri kita sendiri. Kenapa masih ada waktu yang diinvestasikan untuk membalas semua kepahitan? Ini kayak sayang banget waktunya. Jadi lebih mencintai waktu yang kamu miliki, ya. Dan di sini ada clean up time, pembersihan, waktu yang akan membersihkannya. Kamu seperti gelandangan tanpa tujuan, tidak punya harapan masa depan. Kamu seperti malaikat atau angel yang gelandangan begitu, gak jelas visinya, pada positif energi atau negatif energi. Yang kamu tahu di pikiran kamu adalah rasa sakit pahit yang harus kamu manifest pada orang yang menyakiti kamu atau orang-orang yang menghambat semua, yang melarang kamu untuk tidak membalas kemarahan kamu. Dan hidup kamu akan tanpa tujuan di tahun 2023. Lama-lama kamu akan lelah sendiri. Waktu akan membersihkan semuanya. You know what? Ketika waktu membersihkannya, kamu akan menuai karma-karmamu.
yang seharusnya nggak kamu tabur. So, Virgos, sayangi waktu kamu. Pikirkan 2023 tentang kebahagiaan kamu, mimpi besar kamu, harapan kamu, pada kebahagiaan kamu, pada kedamaian kamu, pada kemakmuran kamu, pemulihan diri kamu, menemukan kesadaranmu, ya. Mungkin itu yang harus kamu pikirkan. Menemukan kesadaran itu sendiri pada dirimu. Kesadaran bukan berarti orang yang tidur itu nggak sadar atau pingsan itu nggak sadar, enggak. Orang yang hidup belum tentu menggunakan kesadarannya. Sadar tentang apa yang ditabur. Sadar tentang pergulakan dalam diri, isu yang harus diselesaikan dalam diri, tentang perdamaian diri. Sadar menggunakan kebijaksanaan daripada membalas kemarahan. Bangunlah kesadaran dalam dirimu, agar kamu menjadi seseorang yang punya visi ke depan ini. Tidak jelas hidup kamu tuh kayak meledak-ledak aja sih, seperti singa tanpa taring, mengaum aja, gak jelas. Kamu seperti sedang bernyanyi tentang penderitaan kamu, ya. Dan apakah ada yang simpati denganmu? No, kamu sendiri di sini tanpa tujuan. Nobody cares about that, about your problem. Nobody cares. So, ya, mending fokus sama diri kamu sendiri. Saran untuk Virgos untuk menghadapi 2023, clarify please. Thank you, my darling angels. Thank you. Virgos, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, thank you, thank you. Di sini ada Wheel of Life. I am guided by the cycle of life and live in complete harmony with them. Ini siklus kehidupan, pelajaran kehidupan untukmu. Pahami ini sebagai pelajaran. Kita belajar dari alam semesta, nggak ada lulusnya. Oke, so ini pelajaran yang menuntun kamu untuk mencapai pada keseimbangan dalam dirimu. Ya, kita terkoneksi dengan semuanya, dengan tumbuhan, hewan, sesama, semua makhluk, dan Sang Pencipta. Dan alam semesta ini terkoneksi semua. Ya, we are connecting with it, semua entitas gitu yang ada di dalam hidup ini. Jadi, amati, pelajari, dan kalau bermanfaat, digunakan, kalau nggak tinggalin. Kemarahan itu membakar jiwa kita. Oke, but ya, ini yang harus kamu tinggalkan. Bottom of the deck, oke, heart chakra, sakit hati ya, kepahitan. I love myself and others unconditionally and nurture loving relationship. Aku mencintai diriku dan orang lain, dan hidup di dalam hubungan atau terkoneksi. Oke, rentan ya, memang harus rentan. Ketakutan ditinggalkan, segala macam. Ya, ini hidup kita pelajaran. Ada yang datang dan pergi, nggak ada yang bisa kita genggam selamanya dalam hidup ini. Ya, ada waktunya mereka datang, ada waktunya mereka pergi dalam hidup kita. Yang tersisa adalah kita dan diri kita. Jadi jangan lupa mencintai diri sendiri. Oke, kalau ada kecewa 2023 jangan diteruskan kekecewaan itu. Tetap optimis bahwa 2023 adalah kebahagiaan untuk kamu. Bukan tentang masa lalu yang gelap seperti macan atau singa tanpa taring. Jangan lagi bernyanyi tentang penderitaanmu. Mulai merancang masa depanmu dan kebahagiaan dirimu sendiri. Urusan kepahitan, sakit yang pernah dia lakukan dengan kamu atau siapapun yang mengkhianati kamu, itu menjadi bagian dari Sang Pencipta sebagai pembawa keadilan seadil-adilnya dengan karma.
situation. Oke? Sekarang kita pergi ke Sagittarius ya. Terima kasih untuk Sagittarius yang sudah like, comment, share, subscribe, yang sudah support channel Nona Pastel selama 2022 ya. Terima kasih banget. Apalagi yang udah subscribe ya. Terima kasih. Oke, kita akan lihat apa sih yang harus kamu tinggalkan di 2022 yang gak layak atau gak serve untuk kamu bawa di 2023. Oke, Sagittarius. Clarify, darling angels, apa yang harus ditinggalkan Sagittarius di tahun 2022 untuk memasuki 2023. Sun, Moon, Rising, and Venus Sagittarius. Clarify, please. Thank you, thank you, thank you. Oh, fate to suffer. Bisa kamu yang membuai orang lain dengan harapan palsu, memanipulasi orang lain dengan harapan palsu, atau kamu termanipulasi oleh orang lain dengan harapan palsu. Bisa, itu bisa. Jadi ini bisa kamu yang jadi beauty, bisa kamu yang jadi beast di sini. Ya, ini ada dua tokoh. Yang satu tertipu karena cinta, yang satu menipu karena memanipulasi di sini. Oke? Kamu terserah kamu ada di posisi yang mana, tapi ketika kamu melakukan itu di 2022, jangan lagi lakukan itu di 2023. Karena itu harus kamu lepaskan. Oke? Oh, di sini ada calling the storm, panggil badai. Kamu menciptakan masalah. Kamu calling the storm ini menciptakan masalah, sangat sadar melakukan kejahatan atau kesalahan atau energi negatif, berniat untuk memanipulasi orang lain, menyakiti orang lain di sini. So jangan lagi melakukan itu di 2023. Oke, alasannya nanti di deck berikutnya kenapa ya. Dan di sini ada hiding your true self. Tidak menjadi dirimu sendiri. Membuat masalah, menipu orang lain, memanipulasi dengan drama-drama, itu bukan diri kamu yang sebenarnya. Kamu melakukan itu dan kamu melakukan energi negatif dan itu sebenarnya bukan kamu. Bisa karena kamu balas dendam pada pasanganmu atau pada orang lain yang sudah menyakitimu. Oke, itu jangan lagi diulang di 2023. Jangan dibawa lagi. Kalau kamu punya tripartite relation, tripartite kamu tinggalin kamu. Jangan kamu kejar dia dengan emosi meledak kamu membara di sana. Kamu ciptakan masalah, calling the storm. Itu bukan diri kamu. Atau kalau kamu tertipu lalu kamu balas dendam, calling the storm, you create problem, make a mess up everything. Itu bukan kamu. Okay, so be you, authentic you are Sagittarius. Okay, alasannya kenapa? Clarify, my darling angels. Kenapa harus ditinggalin nih di 2022? For Sagittarius, fate to suffer, calling the storm, hiding your true self. Kenapa harus ditinggalkan di 2022? Clarify, my darling angels. For Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, thank you, thank you. Oh, clear solution, jalan yang jernih. Masalah, jalan keluar dari masalah yang jernih. Kalau kamu dealing dengan seseorang yang menipu kamu, lalu kamu tertipu, ya sudah, kamu udah temukan jalan keluar, jangan ulangi lagi kesalahan yang sama, fokuslah pada mimpimu, masa depanmu. Itu jalan keluar yang baik untuk dirimu, bukan untuk orang lain. Kalau kamu menipu orang lain, cukupkan ya,
sebelum ada masalah yang berat dan akhirnya menyengsarakanmu. Mulailah cari jalan keluar yang jernih. Oke. Di sini ada working too hard. Buat masalah ya. Kayak cari masalah gitu. Buat kehuru-haraan. Oke, working too hard. Bekerja keras untuk menghancurkan orang lain yang sudah menyakitimu, menipumu, memanipulasimu. Oke, kamu harus tinggalkan. Terlalu berat hanya untuk membalas rasa sakit. Lebih baik energinya untuk hal-hal positif bagi dirimu. Oke. Di sini ada the nature world needs you. Menjadi diri sendiri as you are. Jadilah dirimu sendiri, autentik dirimu. Apapun tipu daya atau manipulasi yang dia buat, tinggalin, gak usah balas. Natural aja kita tinggalin. Keadilan itu ada pasti. Ya, kalau kita balas, kasihan gitu, waktu kita habis hanya untuk sesuatu yang gak ada nilainya gitu loh. Sayang banget. Hidup kita ini waktu semakin berkurang. Kita gak selamanya di bumi ini. Usia manusia adalah waktu manusia adalah waktu yang paling cepat di antara semua makhluk. Paling cepat. Jadi hargai waktumu, hidupmu. Biar natural aja gitu. Ada orang menyakiti kita, ya udah. Kita jangan lagi dealing dengan dia. Jauh-jauh dari dia. Sumber masalahnya. Kita nggak ada masalah, dia buat masalah, ya udah. Biar dia sendiri dengan karmanya dia. Natural gitu. Kalau kamu jadi bukan dirimu sendiri karena kamu membalas semua rasa sakitmu, kemarahanmu, kamu calling the storm, you create mess up, ya. Semuanya itu bakalan sia-sia banget waktumu. Oke, so biarlah mengalir dengan natural. Kalau dia menyakiti saat ini, nanti pun dia akan tersakiti. Oke, itu aja pemahamannya. Oh ya, ini saran ya, sorry. Ini saran untuk kamu. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi energi 2023. Saran untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk energi untuk tahun 2023. Clarify, please clarify. Thank you. Oke, the present. Oke, hiduplah hari ini. I fully experience every moment of my life by living the present. Hiduplah di hari ini. Kalau kita punya rasa sakit, amarah, dendam, itu kita masih hidup di masa lalu. Kalau kita ketakutan, cemas, panik, dalam diri kita ada kegelisahan, takut, panik, cemas berlebihan, itu artinya kita tinggal di masa depan. Tinggallah di hari ini, di saat ini. Di fase yang sedang kamu jalani. Di saat ini. Pasti kamu merasa damai, pasti kamu merasa bahagia. Oke, tinggallah di saat ini. Jangan tinggal di masa lalu. Ini masa lalu. Orang menipu kamu. Memperdaya kamu. Ini rasa dendam kamu. Kamu panggil masalah. Sampai tidak menjadi diri sendiri. Hiduplah di hari ini. Bahagialah di hari ini. Pasti damai ya kalau kita hidup di hari ini. Gak ada rasa gelisah untuk masa depan. Gak ada amarah dari masa lalu. Bottom of the deck, gratitude. I am grateful for everyone and everything in my life and the lesson each brings.
Aku bersyukur untuk semua orang yang datang, semua hal yang datang dalam hidupku sebagai bagian atau membawa pelajaran. Oke, gratitude tentang bersyukur. Kalau kita hidup di hari ini pasti kita bersyukur. Bersyukur karena nafas yang kita bisa dapatkan di pagi hari awal kita bangun tidur. Kita bisa beraktivitas dengan semua yang kita lakukan. Fokus untuk mengerjakan segala sesuatu dan menyelesaikannya di hari ini 24 jam itu, ya. Jadi kamu bisa menikmati hidup. Orang-orang yang menikmati hidup adalah orang-orang yang menikmati hidup di hari ini, di hari dia menjalani hidup. Dia tidak berusaha untuk terlalu terkuras dengan masa depan atau masa lalu. Oke? Jangan lupa bersyukur, selalu bersyukur. Emang gak mudah ya, gak mudah. Tapi ini fasenya, semua orang datang, apapun yang datang, semua hal yang datang dalam hidup sebagai bagian yang membawa pelajaran dalam hidup kita. Kita adalah guru bagi semua orang adalah guru bagi kita. Oke, jadi kita belajar. Gak mudah, ya gak mudah. Hidup ini, kalau kita mikir semuanya sulit juga, gimana dong, ya kan? Kita jalani aja hidup hari ini. Oke? Kita akan pergi ke Cancer ya. Terima kasih ya untuk Cancer yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel ya, yang sudah support Nona Pastel selama ini. Terima kasih banget ya. Terima kasih apalagi yang udah subscribe ya. Terima kasih sekali. Oke. Kita akan lihat apa yang harus dilepaskan oleh Cancer di tahun 2022 karena tidak serve untuk dibawa di tahun 2023. Oke. Clarify, my darling angels, apa yang harus dilepaskan Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus di tahun 2022 untuk tidak dibawa di tahun 2023. Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Cancer. Deck pertama. Today for tomorrow. Apa yang kamu lakukan hari ini adalah untuk hari esok. Ada banyak mimpi besar. Bisa mimpi besar, bisa harapan, bisa rasa sakit sebagai kekuatan untuk menjalani hidup di masa depan. Bisa pertahanan diri yang dipertahankan untuk bisa bertahan. Ya, kalau kamu ngerasa situasi chaos dan kamu ngerasa bahwa kamu kayak gini, impossible banget untuk bertahan. Tapi kamu coba bertahan. Today for tomorrow. Kamu masih percaya bahwa masa depan itu indah. Oke? Positif, iya. Negatifnya, kamu beban berat gitu loh. Tau nggak Cancer, kamu tuh kayak bawa gemblok gede banget yang isinya batu. Kamu mengeraskan hati kamu untuk tidak berdamai dengan situasi. Kamu hidup dalam ketakutan. Ketakutan. Kalau di masa depan kamu tidak merasakan apa yang kamu rasakan di hari ini. Jadi kamu hidup memang di hari ini. Kamu menikmatinya dan kamu tidak mau kehilangan rasa yang kamu rasakan di hari ini. Kamu tetap ingin merasakan itu di masa depan. Semuanya kamu korbankan, diri kamu, perasaan kamu, hidup kamu untuk masa depan yang kamu tabur di hari ini. Itu positif, tapi kayak kamu kayak lilin, tau nggak lilin? Kamu lilin dengan cahaya beda. Cahaya itu dia ini sendiri, punya powernya sendiri. Dia bercahaya sendiri tanpa harus membakar dirinya sendiri. Tapi kamu tuh kayak lilin, kamu bakar diri kamu sendiri. Seperti kamu ngelakuin sesuatu yang gak mau kamu lakuin. Ini semua demi masa depan. Kamu gak mau keluar dari zona nyaman. Nah, kamu punya ketakutan itu yang harus kamu tinggalin. Jadi gini, memang kita bagus hidup untuk masa depan, sangat visioner. Betul sekali. Tapi jangan sampai hari ini dijalani dengan ketakutan gitu. Dan tidak menjadi diri sendiri. Dan akhirnya kamu hidup dalam ketakutan. Pikirkanlah bahwa gini, hari ini aku hidup
Ya seperti ini dengan diriku, autentik diriku. Masa depan itu akan terbentuk dengan sendirinya ketika aku mulai untuk menata satu persatu puzzle kehidupanku di hari ini. Itu aja. Jadi jangan terlalu push diri kamu untuk sesuatu yang kayak harus bertahan, harus bertahan, harus bertahan gitu. Nggak harus kayak gitu loh. Kamu harus berdamai dengan diri kamu sendiri. Apa yang harus kamu damaikan? Kalau masa depan itu tidak sesuai ekspektasimu hari ini, kalau masa depan itu tidak sesuai dengan harapanmu hari ini, kenyamananmu hari ini, apa yang harus kamu lakukan? Itu yang seharusnya kamu siapkan. Jadi ada plan A, plan B, plan C gitu. Jadi jangan kamu bertahan di kapal yang besar, yang indah, tapi depan sana tuh kamu tahu akan ada karang yang gede banget dan akan mengeoskan kapal itu, menenggelamkan kapal itu gitu. Jadi yang harus kamu lakukan apa? Siapin skocinya gitu loh. Apa plan A, plan B gitu. Ya. Siapa tahu nanti skocinya ternyata lebih kuat daripada kapal yang terlihat megah itu dan kamu bisa menemukan pulau yang indah. Kita nggak tahu ya. Jadi jangan terlalu ketakutan akan hari esok. Berkorban banyak untuk hari ini demi hari esok, ya. Dan di sini ada envious kulacin. Di sini ada posisi ya. Kayaknya situasi sekarang ini nyaman ya. Kamu nggak mau bergeser dari kenyamanan itu. Tapi hati-hati dengan kenyamanan. Ya. Justru hal yang tidak pasti itu jauh lebih baik daripada hal yang pasti. Kamu pertahankan posisi kamu. Lakukan segala cara untuk bisa menjadi posisi kamu. Kamu lihat di sini ada tengkorak yang mempertahankan posisinya, pride-nya dia. Kamu nggak menikmati hidupmu. Walaupun terlihat terasa nyaman olehmu, tapi kamu nggak menikmati itu. Kamu nggak bahagia dengan itu. Nyaman sih. Tapi kayak gitu ya. Mempertahankan posisi. Dan mengorbankan diri sendiri. Seperti tengkorak. Oke, kamu nggak hidup sebenarnya. Kamu mati, kamu nggak jadi diri kamu sendiri. Kamu seperti boneka. Kamu melakukan apapun yang diperintahkan pasanganmu. Hanya demi kenyamanan dan posisimu yang ingin kamu pertahankan. Kamu nggak benar-benar bahagia, kamu nggak benar-benar ceria. Kamu melakukan semuanya, kamu seperti boneka bagi pasanganmu atau orang-orang yang dealing denganmu. Bukan tugas kamu membahagiakan semua orang, Cancer, dan membunuh dirimu sendiri, karaktermu sendiri. Bukan tugasmu. Kamu seperti tengkorak yang mempertahankan posisinya. Oke. Ini yang harus kamu tinggalin. Nyamanlah dengan dirimu, nyamanlah dengan hidupmu. Sesederhana itu, Cancer. Oke, calling the storm. Ini sepertinya ada kemarahan di masa depan. Kenapa? Apa yang kamu pertahankan itu tidak bisa kamu pertahankan di 2023. Kembali tadi, plan A, plan B, plan C. Kalau kenyamanan itu, nih sebelum masuk 2023, coba kamu tanya sama dirimu sendiri. Kalau kenyamanan ini berlalu dariku, tidak lagi bisa kurasakan. Apa yang akan aku lakukan? Apakah aku akan marah dan menciptakan masalah pada orang-orang yang mengambil kenyamananku, pride-ku? Calling the storm, buat masalah. Dan itu terjadi karena ada orang lain yang merebut kenyamanan itu, posisimu. Kenapa? Ketika kita melakukan sesuatu yang terpaksa, kita tidak jadi diri sendiri, hanya sebuah boneka yang disuruh-suruh sama pasangan kita, atau untuk image orang lain, membahagiakan orang lain, itu nggak akan benar-benar bisa membahagiakan orang lain. Dan orang lain, kita berbuat baik, orang lain nggak akan ingat. Orang lain kalau kita berbuat salah, mereka ingat. Tapi kalau kita berbuat baik, mereka nggak ingat gitu loh. Ya makanya bukan tugas kita menyenangkan hati semua orang. Ini kamu ada kemarahan besar yang terjadi karena
posisi kamu terancam ya. Oke, ini kenapa ya? Karena itu tadi, kamu sibuk bertahan dengan sesuatu yang nggak benar-benar membuat kamu bahagia. Kenapa kamu harus tinggalin ini? Alasannya kita clarify, my darling angels. Clarify for Cancer today, for tomorrow. Infuse clutching and then calling the storm for Cancer. Clarify please, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, thank you, thank you. Healing from heartache, sakit hati. Oke, sakit hati. Ya iyalah, mengalah, bertahan, gak jadi diri sendiri, semua demi posisi kenyamanan. Sakit hatimu, eksistensimu gak diakui, gak ada respect, gak punya free will, semua ditentukan oleh orang lain yang menurut kamu pantas untuk kamu beri kebahagiaan, di mana mereka bisa menguasaimu. Atau kamu berusaha untuk menebus kesalahanmu dan berusaha untuk memulihkan hati yang terluka, dan kamu tetap ingin bertahan, lalu kamu mengorbankan dirimu karena kenyamanan di sini. Ya, kenapa harus kamu tinggalkan? Karena pemulihan rasa sakit itu udah selesai ketika kamu berusaha untuk bertahan pada hubungan ini. Jangan lagi berkorban untuk tidak menjadi diri sendiri dan berusaha memuaskan orang lain. Oke, kamu sudah berhasil memulihkan hati pasanganmu yang terluka di sini. Jadi jangan bawa lagi isu itu di 2023. Dan di sini ada an important and a new beginning. Sesuatu yang penting berakhir dan sesuatu yang baru mulai datang. Ya. Ini zona nyaman yang kamu pertahankan. Mulai ada fase tidak nyaman di sini. Waktunya habis, ini bukan lagi fase yang stabil, yang nyaman. Itu tadi saya bilang, ingat plan A, plan B, plan C. Jangan terlalu merasa nyaman pada sesuatu. Ingat, sungai yang tenang memang nyaman, angin sepoi-sepoi. Danau yang tenang memang nyaman, angin sepoi-sepoi, tapi jangan kaget kalau kita tidur di pinggir sungai itu dan kali itu dan di situ ada buaya atau ular di sana. Jadi ya jangan terlalu merasa nyaman. Ya, uji diri sendiri. Dan di sini ada glamour, intrigue, drama di sini. Oke. Materi ternyata. Mungkin pasangan kamu memberi kenyamanan, jadi kamu bertahan meskipun ini tidak membuatmu nyaman, ya, bertahan dengan pasanganmu. So, kehidupan yang glamor, penuh intrik dan drama, ternyata chaos. Situasinya berlalu, kapalnya karam, makanya nggak boleh dibawa ke 2023. Kenapa? Kapalnya karam. Cerita series tentang glamor, intrik, drama itu sudah selesai, ending. 2023, kamu nggak harus marah, semuanya sudah berakhir. Mulai lagi dari awal, kenapa tidak? Ya, jadi zona nyaman nggak bisa buat kamu bertumbuh kan, dan nggak bisa buat kamu tahu kekuatanmu gitu loh, seberapa kuat kamu bisa bertahan, berjuang, dan akhirnya jadi pemenang. Jadi kalau mau hidup glamor, intrik ya, nggak ada yang tulus di sana, nggak ada yang tulus. Kalau kamu kecewa, marah, lebih baik kamu salurkan itu pada kreativitas kamu, daripada kamu tenggelam dengan kemarahanmu dan menghancurkan dirimu sendiri. Apalagi di sini kamu buat masalah, calling the storm. Ya, jadi gak usah lagi buat masalah. Yakinkan dirimu kalau fase ini berlalu, apa yang harus saya lakukan. Oke? Tidak selamanya nyaman di sini, terutama materi ya. Mungkin ada fase kalian gak punya duit, atau bisnis lagi sepi. Ini fase akan berlalu. Hidup yang nyaman 2022 akan berlalu.
Jangan ada kemarahan di sini, tapi pikirkan apa yang harus dilakukan untuk bertahan. Oke? So, ini ada saran untuk Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi untuk menghadapi 2023. Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Meditation. Meditate daily to allow universal wisdom to follow through me. Meditasi di sini untuk bisa berfokus pada kehidupan setiap hari. Kita mengizinkan alam semesta dengan kebijaksanaannya mengikuti kita. Ya, jadi ketika kita bermeditasi, seperti kita mengizinkan alam semesta untuk menyatu, terkoneksi, agar bisa menjalani kehidupan kita dengan kebijaksanaan yang lahir dari semesta. Oke, bermeditasi, menyendiri, bermeditasi, berfokus, ya. Ini tadi ya, semuanya ada awal, pasti ada akhirnya. Waktunya sudah selesai. Masuk pada perjuangan 2023 ternyata tidak mudah, karena ada kemarahan yang meledak dari sisi kamu. Sebanyak-banyak meditasi agar kamu fokus pada mimpi besar kamu yang ingin kamu manifest di 2023. Jangan sampai masalah membuat kamu nggak fokus pada mimpi besar kamu. Oke. Bottom of the deck. Abundance. I'm grateful for the abundance nature and the universe provide in my life. Ya, aku bersyukur untuk semua kemakmuran, semua apapun itu ya, anugerah yang didapat, yang mengalir secara natural ya. Mungkin 2022 ke belakang itu kayak rezekinya, anugerahnya mengalir kayak sungai yang mengalir, gak habis-habisnya. Fase musim hujan, 2023 fase kekeringan. Nah, ini yang harus kamu persiapkan ya. Percayalah bahwa Sang Pencipta itu tetap ada. Mau musim hujan dalam hidupmu, mau musim kering dalam hidupmu, semesta tetap ada untukmu. Anugerah tetap mengalir, hanya saja musimnya yang berbeda. Kalau dulu seperti air terjun mengalir deras, mungkin waktunya kekeringan. Apa yang harus aku lakukan dengan kekeringan itu gitu? Apakah anugerah semesta meninggalkanmu? Enggak. Apakah tidak ada jalan keluar di sana? Enggak. Pasti ada jalan keluar. Ya, semuanya ada jalan keluar. Hanya itu tadi, musimnya aja yang beda. Nah, dengan adanya perbedaan musim dalam kehidupan kita, kita akan tahu power kita. Dan kita tahu pada akhirnya semesta nggak pernah meninggalkan kita dengan anugerah-anugerahnya, nggak pernah kita ditinggalkan. Hanya musimnya aja yang berbeda dalam hidup ini. Oke. So, ini sudah ya. Sekarang kita pergi ke Aquarius. Nanti di video berikutnya, baru kita masuk di 6 sign ya, berikutnya. Oke. Clarify, my darling angels. Energi untuk Aquarius. Aquarius. Apa yang harus ditinggalkan Aquarius di tahun 2022 untuk menjalani tahun 2023. Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify, please. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, Aqua. Ini deck pertama. Forgetting oneself, melupakan satu diri. Kamu melupakan dirimu sendiri hanya untuk mengejar pride-mu,
Itu yang kamu lakukan sepanjang 2022, Aquarius. Oke. Itu nggak bisa lagi kamu jalani di 2023. Tidak menjadi diri sendiri. Ya, pride yang dikejar. Oke. Deck kedua. The child I was meant to be. Ingin menjadi orang lain. Kadang kita ngerasa kayak orang lain itu beruntung ya. Punya keluarga yang bahagia. Punya orang tua yang sayang sama dia. Punya masa depan, cita-cita yang bahagia begitu. Ya, rumput tetangga jauh lebih indah daripada rumput sendiri. Pengen jadi orang lain. Seandainya aku jadi anaknya si A, si B, pasti hidup aku nggak kayak gini. Hiduplah di hari ini, Aquarius. Nikmati hidupmu, syukuri hidupmu. Kalau kita hidup di hari ini, tidak ada rasa dendam karena kita tidak hidup di masa lalu. Tidak ada rasa gelisah karena kita nggak hidup di masa depan. Oke? Nikmati hidupmu. Ya, menjadi apapun peran yang kamu terima dalam hidup ini, tinggal dijalani, dibawa bahagia, dibawa enjoy. Oke? Hiding your true self, menyembunyikan siapa dirimu sendiri. Jadi mungkin 2023 atau mungkin dari 2022, Aquarius ini nggak menjadi dirinya sendiri gitu loh. Sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain, berusaha hidup untuk pride-nya dia, tapi nggak jadi dirinya sendiri. Berusaha menyembunyikan sisi kelemahan dia, sisi apa yang dia rasa, ini kalau menjadi dirinya sendiri, orang-orang akan meninggalkan dia. Semuanya untuk mendapatkan pride-nya dia. Jadi si Aquarius ini mungkin 2023 ini lagi berjuang untuk dirinya sendiri. Apalagi yang namanya merasa bahagia dengan dirinya sendiri. Menerima, berdamai dirinya sendiri. Menerima dirinya, berdamai dengan dirinya. Ini fasenya ya, kamu perjuangan secara personal kamu ya, diri kamu. Isu dalam diri kamu yang, apalagi kalau kamu bandingkan hidup kamu dengan orang lain gitu, itu kayaknya kamu lagi menyakiti dirimu sendiri. Oke, menjadi siapapun peran yang kamu terima dari Sang Pencipta sebagai kamu saat ini, itu sudah yang terbaik untuk kamu. Kamu pasti punya kelebihan, kamu pasti punya kekurangan. Orang lain yang kamu ingin menjadi dia gitu, perannya dia, itu juga punya kelebihan, pasti punya kekurangan, pasti juga punya masalah. Jadi nikmatilah hidupmu. Kenapa kamu harus meninggalkan forgetting oneself? Clarify, please. The child I was meant to be. Hiding your true self. Kenapa Aquarius harus meninggalkan forgetting oneself? The child I was meant to be. Hiding your true self. Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Okay. We are masa lalu. Seperti hantu. Self-sabotage. Memenjarakan kamu. Mensabotase. Mensabotase mimpi besar kamu, harapan kamu. Okay. Coba mau jadi orang apa? Kamu pertahankan mungkin pekerjaan kamu, mungkin kamu kehilangan pekerjaan kamu yang prestis itu, atau kamu kehilangan teman-teman sosialita kamu, yang itu adalah pride kamu, atau kamu kehilangan gitu bisnis kamu, yang itu pride kamu, dan itu jadi kayak hantu karena kamu tinggal di masa lalu dengan kenyamanan di masa lalu gitu. Padahal kriteria realnya kehidupan hari ini itu tentang kehidupan yang harus kamu perjuangkan juga kan. Setiap hari adalah perjuangan, apapun itu harus diperjuangkan, ya enggak?
Jadi kayak hantu tuh, gitu. Pride kamu gitu loh. Mungkin harus resign dari satu tempat karena mungkin tempat itu dia menyelesaikan semua pekerja di sana karena memang gulung tikar gitu. Tapi kamu kayak masih merasa ada di posisi kerja kamu tuh di tempat yang baru gitu. Oke. Kamu mempertahankan pride kamu di sana. Dan itu yang harus kamu tinggalkan. Di sini ada healing from heartache. Jadi berusaha untuk pulih, menerima kenyataan pada situasi di luar kendali, di luar mimpi kamu, di luar harapan kamu. Jadi memang di masa depan itu 2023 ada fase sulit ya, ada masa gelombang gitu ya, gelombang tinggi yang harus kamu hadapi. Sakit hati karena tidak dihargai gitu, mungkin di lingkungan yang baru, atau ya itu tadi karena kamu punya ekspektasi. Ketika kamu berhadapan di situasi kamu yang baru, kamu punya ekspektasi bahwa mereka akan menghargaimu, menghormatimu seperti dulu gitu, di tempat kamu yang dulu gitu. Dan ini yang bawa kamu pada sakit hati. Kamu berusaha untuk pulihkan diri kamu, lalu kamu bandingkan hidup kamu sama orang lain. Seandainya gue anaknya si ini, si itu, bapak gue ini, bapak gue itu, pasti gue nggak akan seperti ini gitu, ngegembel gitu gitulah ya. Oke. Berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu punya autentik keindahan yang bersinar dengan caramu sendiri. Oke, ini sakit hati. Pulihkan diri kamu. Ini perjuangan ya, perjuangan dalam diri. Jadi isunya ini dalam dirinya Aquarius. Dan di sini, oke, ini glamour, intrigue, drama. Kalau kita ada di circle yang glamor, penuh intrik, drama, yakin banget itu di sana nggak ada ketulusan. Tapi di sana kamu enjoy, nikmati gitu. Padahal kamu punya fase sulit atau gelombang yang tinggi, terutama secara finansial ya, karena glamour di sini kehidupan yang sosialita gitu, yang standarnya tinggi gitu ya. Dan kamu sembunyikan siapa diri kamu sendiri gitu loh, kayak flexing itu ya. Oke, itu yang harus kamu tinggalin. Jangan kamu bawa lagi di 2023. Yakinkan dirimu pas masuk di 2023 adalah di depan sana ada masalah, tapi di depan sana aku punya inner power, punya kekuatan. Aku menemukan solusi, aku menjadi pemenang atas masalah yang ada di depan sana. Itu sebelum masuk 2023. Circle yang baru, kenapa tidak? Kalau menambah intelektualku, knowledgeku, kenapa tidak? Kesadaranku, kenapa tidak? Ya, perjuangan ada di depan sana, kenapa tidak? Aku pemenang dari perjuangan itu. Pokoknya kamu harus benar-benar motivasi dirimu, Aquarius. Karena hidup tidak mudah di 2023 untukmu. Beberapa kehilangan pekerjaan, sakit hati, ya, lalu membandingkan diri dengan orang lain dan merasa tidak berdaya di sana. Dan ada di fase yang tidak ada orang yang tulus mencintaimu. Oke, ini ada saran, clarify modeling angel, saran for Aquarius untuk menghadapi 2023. Clarify please, clarify please. Thank you, modeling angels. Thank you, thank you, thank you. Flame of wisdom, crown, ini chakra ketujuh. I am open to all of life's wisdom and share with gratitude. So, membuka diri untuk kehidupan yang bijaksana dan berbagi dengan bersyukur. Jadi, ya itu, hidup adalah, itu aja pandangannya. Hidup adalah pelajaran, membawa saya pada pendewasaan diri dan kebijaksanaan, melihat dengan menyeluruh, tidak menyalahkan siapapun. Inilah perjalananku dengan kesadaranku.
Kemudian aku harus berbagi diriku pada rasa syukurku pada semua orang gitu dengan segala hal tindakan yang aku lakukan. Itu aja. Itulah hidup di hari ini. Ya, berusahalah hidup di hari ini, nggak usah lihat hidup di hari esok atau masa lalu. Bijaksana melihat dengan cara yang menyeluruh. Kenapa kamu bandingkan kamu sama orang lain, posisi kursi orang lain atau sepatu orang lain? Kamu nggak tahu dia nginjek duri paku, tapi dia tetap tersenyum. Ada banyak orang yang nggak bisa expose masalahnya, dan semua orang tahu dia punya masalah. Nggak semua orang. Ada orang yang diam, tapi dia punya banyak masalah. Dia berusaha untuk nggak fokus pada masalahnya, tapi fokus pada tujuan hidupnya. Masalah itu akan terpecahkan dengan sendirinya, dan dia akan sampai pada tujuannya. Ya, nggak usah bandingin diri kamu sama orang lain. Ada masa sulit, masa senang, ada musim hujan, kemarau dalam setiap hidup orang lain, itu seperti siklus. Oke? Bottom of the deck. Oke, Archangel Raphael, cinta dan kasih sayang ya. I invite Archangel Raphael to bring healing and knowledge into my life. So di sini ada guardian angelmu, ada Archangel Raphael, whatever you believe in your religious, yang menuntun kamu untuk menemukan jalan keluar. Oke, jadi semua ada jalan keluarnya. Ada pemulihan pengetahuan di sini yang akan dibawa oleh Archangel Raphael dalam hidupmu, or apapun yang kamu percaya sebagai divine guidance atau kekuatan ilahi dalam keyakinan kamu yang menuntun kamu. So, memang fase ini tidak mudah. 2023 mungkin ada banyak yang kehilangan pekerjaan atau apapun yang menjadi pride-nya dia. But you are not alone. Ada divine guidance, Archangel Raphael di sini yang selalu memberi pengetahuan kepadamu untuk keluar, ya, menemukan jalan keluar. Itu aja. Yang 6 nanti akan continue di video berikutnya. Terima kasih sekali ya sudah support channel Nona Pastel selama ini. Saya terima kasih banget, ini video reading yang mungkin akan tersisa di 2022. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.